Oke, setelah kita udah bisa bikin token, sekarang kita lanjut bikin yang namanya NFT menggunakan ERC721 ini ya. Jadi NFT yang mungkin teman-teman pada umumnya itu tahu, itu seperti yang gambar-gambar yang unik-unik ya. Padahal itu sebenarnya cuma metadatanya atau asetnya, tapi untuk tokennya sendiri tuh ya ini ya smart contract-nya itu sendiri, di mana dia yang mencatat suatu kepemilikan si digital aset tersebut gitu. Nah, langsung aja kita bikin simple. Oke, kita bikin file baru aja. Di sini, oke, kita bikin file baru. Misalkan namanya NFT SOL. Oke, kita set pragmanya 830. Terus bisa kita import juga yang ini ERC721-nya. Ini kita copy. Oke, udah. Terus kita bikin kontrak baru dengan nama NFT is ERC721. Gini ya. Terus yang perlu kita lakukan, kita bikin counter si next ID-nya. Ini sebenarnya mungkin kalau di backend UUID ya, tapi karena kita nggak bisa melakukan operasi yang sangat besar, karena semakin banyak operasi yang dilakukan itu nanti gas fee-nya semakin besar, semakin mahal dan semakin lama. Jadi kita sementara cukup pakai next ID, di mana ini integer yang nanti akan increment. Terus ada konstruktornya, yaitu ERC 721. Oke. Kita kasih nama NFT-nya gitu. NFT. Oke, ini kita gantikan aja. My NFT dan NFT. Oke ya, jadi ini nama tokennya My NFT. Simbolnya itu adalah NFT. Oke. Terus di sini kita ada function juga namanya min. Min atau minting ini nanti tujuannya adalah kita mengasih tahu bahwa kita menyebarluaskan atau menduplikasi si token ini kepada suatu address walletnya gitu, sesuai wallet yang beda-beda. Kita terus lanjutin public min sender next ID. Next ID kita increment agar ini unik, akan bertambah. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada error karena di sini ada i-nya. Mungkin versinya belum kompatibel, jadi kita hapus aja i-nya. Jadi seperti ini ya. Minta tolong diupdate teman-teman. Nah, di sini kalau kita compile udah berhasil, kita deploy sekarang pakai akun yang pertama yang EDDC4. Kita deploy. Nah, ketika kita lihat di sini ada banyak function, itu turunan dari ERC721 gitu. Jadi di sini kita tahu nama token kita apa, terus simbolnya apa, ID yang sekarang berapa, next ID-nya. Terus di sini yang penting adalah min. Jadi ketika kita ngehit function min ini, kita akan membuat atau menduplikasi si token ini, dan kita akan memberikan suatu kepemilikan ke orang yang melakukan minting. Jadi ketika kita tahu, misalnya di sini kita copy walletnya ya, yang EDDC4, terus kita lihat ada berapa sih NFT yang dimiliki sama wallet ini. Nah, sini kita bisa cek adalah 1. Misalnya kita hit lagi jadi 2, kita hit lagi 3. Berarti si akun ini yang EDDC4 dia memiliki 3 NFT ini gitu. Nah, misal di sini juga ada function yaitu save transfer. Jadi ketika si user ini memiliki NFT memiliki NFT, dia juga bisa mengirimkannya ke address yang lain. Jadi address yang sekarang ini kita ambil dari address yang pertama, terus kita ambil address kedua, kita taruh di to. Jangan lupa ini kita kembalikan karena yang melakukan ini adalah si from-nya ini. Nah, karena kita tahu di sini ada 3,
kita bisa ngasih beberapa token yang kita miliki. Misalkan kita kasih 1, kita transact, berhasil. Nah, ketika kita cek si akun yang EDDC4 ini, sekarang ada berapa NFT yang dia miliki, yaitu sisa 2, karena sudah dikirim 1. Nah, ketika kita melihat akun yang kedua, di sini kita lihat bahwa dia memiliki 1, di mana 1 ini dapat dari pengiriman si ownernya gitu. Jadi di sini juga yang barusan saya jelaskan adalah konsep bagaimana kita mentransfer suatu sertifikat atau NFT dari akun satu ke akun yang lainnya.